Nah ini teman-teman, Mitsubishi Xpander Cross terbaru. Dari desain terlihat hampir mirip, tapi dari depan ini sangat berbeda ya. Terutama dari grillnya, kemudian dari bempernya, dan yang pasti ini dari peleknya. Kemudian ada yang baru lagi nih teman-teman, dia sudah dua color ya, dua warna, hitam sama putih. Hari ini kita bongkar turbo teman-teman. Jadi turbonya ini bermasalah, penyebab kendaraan nggak bisa lari, nggak ada tenaganya. Jadi turbonya ini kondisinya sudah tidak normal ya. Tidak normalnya dari sini teman-teman. Nah ini ada as, kemudian kita puter, dia nggak memutar. Nah kondisinya macet. Jadi penyebab mobil nggak bisa jalan full power adalah turbin dari turbo tidak bisa berputar alias macet. Pol kiri. Oke. Nah, jadi teman-teman ketika habis melakukan namanya sporing balancing atau apapun itu namanya pemeriksaan ulang itu wajib dilakukan agar apa? Benar-benar baut mur yang kita kencengin itu sudah kenceng dan aman ketika mobil digunakan sama pemiliknya. Itu ya. Sama saya Mas Edi, Dunia Otomotif. Jangan lupa untuk ikuti terus vlog bersama saya. Mitsubishi New Pajero Sport Dakar. Ini modelnya sudah keren ya. Jadi semuanya interior berwarna hitam. Pajero Sport. Nah, sini ya interiornya. Dari dashboard hitam, kemudian panel juga hitam, sampai dari atapnya juga hitam semua, joknya hitam, semuanya serba hitam. Black Edition dulu. Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Ada yang kelihatan dulur, dia bukan jendela tapi bisa melihat ke arah depan. Nah ini dulur, lah bisa lihat ke sana ya. Kita coba dada-dada nih. Nah kelihatan ya. Yeah. Mesinnya rusak dulur. Astagfirullahaladzim. Di sini saya ada kendaraan Mitsubishi Outlander ya teman-teman ya, yang mengeluhkan temperaturnya itu sering panas dan juga dia sering ngecek air radiator sebelum bepergian jauh, ternyata air radiatornya sering berkurang. Nah di sini teman-teman, ini sebenarnya ini kan dulu pernah diganti karena yang aslinya itu modelnya fiber atau atom, kemudian dia lepas karena remnya sudah tua, dan ketika mau ganti segelondong AC harganya asli ini hampir 11 jutaan. Sekelas radiator harganya 11 jutaan, mobil tua lagi ya 2014. Nah, ini inisiatif diganti yang model kuningan. Ternyata setelah dilem, ditekuk ini pun nggak kuat ya. Masih aja bocor. Nah, kita belikan online yang mirip, yang hampir sama radiatornya untuk Outlander ini. Harganya kurang lebih sekitar nggak ada 2 juta, 1.600 kalau nggak salah teman-teman. Nah worth it juga ya, genuine 11 juta dengan bandingannya 1.600.000 ya. Dicoba dulu, siapa nanti benar-benar awet. Nah di sini ada kendaraan truk kepala kuning, dimana ini mesinnya teman-teman. Jadi sistem EGR-nya sendiri ini ya. Nah ini lewat depan, yang biasanya kalau canter lewat yang belakang, ini dari knalpot kemudian ke depan. Nah ini baru ke intake manifold. Nah ini EGR-nya teman-teman. Kemudian ini selang dari intercooler dan ini dari intercoolernya. Nah ini dia yang bagian dari exhaust manifoldnya. Kemudian ini turbonya teman-teman. Turbonya lumayan besar ya.
Dari desainnya kayak mesinnya kecil tapi turbonya sangat besar sekali. Tapi selangnya ini teman-teman ya, selangnya sangat kecil tapi tenaganya jangan diremehkan. Mantap ini truk Hino Euro 4. Nah ini teman-teman salah satu penyebab mobil air radiatornya habis, yaitu dari water pump. Nah water pump sendiri itu digunakan untuk memompa air yang ada di mesin agar sirkulasi dengan baik. Nah ciri-cirinya ketika radiator atau cooling system itu airnya cepat habis, di reservoir itu pasti akan berkurang. Tiap pagi Anda cek pasti berkurang. Dan ketika mobilnya hidup atau bahkan mesin mati, coba cek di posisi bawah mobil Anda apakah ada tetesan air warna hijau, putih, atau warna hitam. Nah kalau warna hijau biasanya itu adalah coolant radiatornya. Nah di mesinnya sendiri kalau bocor itu ada kerak-kerak warna hitam, warna coklat ya, seperti ini menandakan bahwa air radiatornya bocor. Jangan biarkan mesin bisa overheat, bisa rusak kalau air di mesin Anda sampai kehabisan. Segera diganti, perbaiki sistem cooling Anda. Bocornya dari mana? Water pump kah, selang, atau dari radiator? Saya ini lagi ada di kendaraan Mitsubishi Xpander teman-teman ya, Mitsubishi Xpander yang masih model lama. Tapi ini sudah dimodifikasi. Punya apa nih? Punya Pajero Sport, all new Pajero Sport. Nah ini coba kita on. Nah ini juga punyanya Pajero Sport, gambarnya saja Pajero Sport ini teman-teman ya. Jadi sudah modifikasinan. Wis Pajero rasa Xpander atau Xpander interior Pajero. Rasa tak jipok. Iki nek jebone kene lho, Pak. Apa nih? Iki nih. Standarnya wes, standarnya. Pesen jarene, Pak. Modifikasi Nissan Navara pakai turbo intercooler. Nah ini turbonya teman-teman, dia pakai performan flex, jamin tenaganya sudah oke. Flex. Saya ada kendala rem teman-teman. Nah, kita coba perhatikan ya. Ini enggak ada yang ngerem, kita putar. Lancar ya remnya ya. Kita coba bagian kiri. Enggak ada yang ngerem juga ya. Seretnya minta ampun teman-teman. Jadi kalau Anda mengetahui atau mengalami hal seperti ini, biasanya akan panas peleknya, dan jika panas kampas remnya menekan terus, akhirnya kampas rem Anda akan cepat habis. Terutama yang cepat habis adalah sebelah kiri. Tahun 2012 Pak. Ini ya, Navara ini? Iya. Nah ini saya ada keluhan di mobil Honda Stream, dimana mobil ini itu mengeluhkan untuk ketika gigi satu maju atau bahkan mundur,
itu terasa mesinnya ndrrrt gitu ya. Ternyata ini teman-teman, engine mounting bagian depan jebol. Nah ini lokasinya ada di sini. Nah yang bagian depan ini ya, terlihat ya. Nah ini sudah kita ganti, dan ini yang lama. Setelah kita ganti, pasti dijamin keluhan engine redek kayak belum makan ini akan hilang teman-teman. Di sini saya aja Pajero Dakar. Nah kemarin ini informasinya dari pemilik kendaraan itu, remnya untuk handbrake-nya yang model EPB, electric parking brake, itu macet. Akhirnya apa? Biar mobil tetap bisa jalan, ininya dilepas teman-teman ya. Untuk kampas rem yang parkir dilepas. Jadi ketika sudah dilepas, handbrake tidak difungsikan, jadi mobil tetap bisa jalan karena pakai rem utamanya ini ya. Tapi mobilnya nggak bisa dilakukan handbrake. Handbrake-nya parkirnya pakai matic posisi P. Yang penting bisa jalan dulu sampai rumah agar tidak terjadi rem macet lagi, nggak bisa jalan teman-teman. Saya ada Honda Stream nih teman-teman ya. Honda Stream yang mengeluhkan untuk posisi dari speedometernya mati, dan ternyata mobil ini sudah pakai speed sensor nih yang ada di speedometer. Nah ini ternyata dari sininya itu sudah korosi, sudah rusak, dan kemungkinan kalau ganti baru tinggal nancepkan nih teman-teman. Tapi dari posisi ini masih normal, dan tinggal kita jumper kabel seperti ini nih. Nah nih ora ketok leh lur. Tuh ini loh. Nah ini jadi kita jumper pakai kabel, langsung ngepok ke sensornya, nanti tinggal soketnya langsung disambung ya. Semoga normal kembali, karena keluarnya tadi nggak nyala, ternyata kabelnya korosi, ada air yang mengendap lama, akhirnya protol. Untuk mobil Honda Anda, terutama mobil Honda Stream, dan sudah terjadi banyak di kendaraan Honda ya, ketika mobil jalan tiba-tiba RPM drop dan engine mati. Nah yang biasa terjadi itu di sininya. Kalau istilahnya ini ya stepper motor ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada untuk katup membuka saluran udara. Ini biasanya macet, dan cukup dibersihkan saja, insya Allah akan normal kembali. Nah cukup buka baut 3 ini, kemudian sini ada valve-nya, tinggal dibersihkan, insya Allah aman. Jika mobil Anda mengalami steeringnya itu berat ya, dan dicek ternyata minyak power steeringnya berkurang atau hampir habis, berarti menandakan ada kebocoran. Nah kebocoran yang sering terjadi di Mitsubishi L300 itu dari sini teman-teman, dari gearboxnya atau dari steering wormnya. Jadi di sini dia terlihat ya basah. Nah ini kita ganti seal yang ada di bagian atas ini, pasti insya Allah akan sembuh nantinya.